Ya, terima kasih. Saya berharap siang hari ini kita tetap semangat ya, kita masuk. Karena kita melihat cuaca begitu cerah, dia mulai panas ya. Dan jam 11 memang sudah mulai. Dan saya berharap sudah ini dulu, sudah menyiapkan isi perut dulu ya saya. Haleluya. Kita ucap syukur bahwa pada saat ini kita boleh ada sekarang ini. Kita duduk bersama-sama dengan Tuhan yang lainnya. Itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena kasih anugerah Tuhan. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan perlindungan sampai detik ini, sehingga kita boleh ada bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian menyiapkan hati untuk memuji, menyembah. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan mengungkap kasih Tuhan. Kita tutup mata kita. Kita tunduk kepala kita. Kita mulai berfokus. Kami ucap syukur ya Bapa. Saat ini ya Tuhan. Karena perlindungan kasih-Mu. Maka kekuatan ini daripadamu saja Bapa. Sehingga kami ada pada saat ini sebagaimana dari kami Tuhan. Kami boleh beribadah. Dan saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan seluruh peredaran kami Bapa, seluruh permasalahan kami Tuhan. Mari ya Yesus, Engkau turun tangan Tuhan untuk memberkati Bapa, Engkau curahkan roh hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Yesus, kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengucap syukur, berterima kasih di dalam segala hal kita telah disertai Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Itu ucapan kami ya Tuhan. Oh haleluya.
Kami ingin memuji-Mu lebih lagi. Kami ingin menyembah-Mu lebih lagi. Karena ini yang bisa kami balas Bapa. Dari kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dari karya-Mu yang begitu indah di kehidupan kami. Haleluya. Siap Tuhan untuk sukacita. Berikan kami akun yang baru, mulut yang baru untuk kami memuji maunya kami dan menambahkan Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari bersukacita sama. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, sebelum kita bersukacita, kita akan membacakan kita rebu kita. Demi Tuhan kita akan mulai. 1, 2, 3. Kami percaya dalam Roh Kudus, ada kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan segala hal dengan sikap ramah, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan kami anak Allah sesuai janji-Nya. Kami akan menyatakan sikap sebagai Allah dengan hidup pada tempat yang banyak dan sesuai firman Tuhan sebagai wujud hidup kami yang kami. Kami percaya Kristus Allah kami yang kudus, maka kami anaknya harus hidup kudus menjauhi dosa sebagai wujud hidup bersih. Kami percaya Allah Bapa telah memberikan talenta atau karunia kami sesuai kehendaknya yang harus kami kerjakan dan kembangkan bagi kemuliaan Allah sebagai wujud kami di kerajaan. Kami percaya akan melaksanakan hukum pertama dan kedua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri sebagai wujud merawat hubungan yang ada dan apa yang sudah ada pada kami. Dalam nama Yesus kami dimampukan hal yang berikan Tuhan kita. Haleluya. Yesus saja, haleluya. Kita bersukacita bagi Tuhan. Kita bersorak-sorai, kita bersukacita dan kita bersorak-sorai. Kita berdoa, Tuhan tetap mengalah. Kita mau keselamatan, berkenan hujan bagi
lupa bahwa kita mempunyai Allah yang begitu dahsyat. Dan saudaraku, ingat terus bahwa Allah kita lebih besar dari permasalahan kita. Haleluya. Saat ini kita akan masuk lebih dalam lagi. Siapkan hatimu lebih lagi untuk menerima benih-benih firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Yesus, terima kasih Bapak. Yesus, Kau begitu baik kepada kami, begitu luar biasa. Kalau kami boleh membayangkan sesuatu hal yang begitu luar biasa, hanya Engkau saja Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat kami masuk di dalam lembah kelam, masuk di dalam permasalahan-permasalahan, hanya Engkau saja yang tahu permasalahan kami ya Tuhan. Haleluya.
memerdekakan kami dari segala belenggu dosa. Berbicaralah siang hari ini Tuhan di tengah-tengah kami. Lawatan Allah bekerja bagi setiap kami. Berhembuslah Roh Kudus bagi setiap umat. Tabur sesuatu yang Engkau ingin katakan pada siang hari ini Tuhan. Teduhkan hati dan pikiran kami supaya kami menangkap apa yang Tuhan mau ajar pada siang hari ini. Karena Roh Kudus teduhkan hati dan pikiran kami di hadapan supaya kami menerima berkat sesuatu yang besar, sempurna pada siang hari ini. Karena kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang. Dalam hadirat Tuhan kami terima pemulihan. Dalam hadirat Tuhan kami terima kemenangan. Karena dalam hadirat Tuhan kami terima pembebasan. Pujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami kembalikan segala hormat syukur kami di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita yang berkemenangan siang hari ini katakan haleluya. Kemuliaan terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Nama saya Eunike Krisyanti. Saya sudah tadi pagi berkhotbah di tempat ini. Saya memperkenalkan diri kembali. 1 tahun yang lalu, tahun 2021, saya bersama dengan Tante Yuti, kami dalam pencalonan PDP, puji Tuhan. Dan sudah 1 tahun, saya juga sudah lulus STT Teologi Kependataan. Dan terima kasih untuk kesempatan untuk jemaat Tuhan yang diberikan untuk saya pada siang hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan kuat dan hebat saya berdiri saat ini, tapi hari ini mari sama-sama kita mau belajar, kita mau mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita, kan? Apa yang Tuhan ingin ajarkan bagi kita semua. Haleluya. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, kita mau belajar dari satu tokoh yang Tuhan pakai untuk membawa umat Israel. Mereka bisa bertobat dari kedurhakaan bangsa ini. Kita kenal ya bangsa Israel itu seperti apa. Kita kenal berapa banyak kali bangsa Israel melakukan pengkhianatan di hadapan Tuhan. Mereka sudah dibebaskan dari tanah Mesir, tapi mereka masih melakukan penyembahan berhala. Sudah dibebaskan dari perbudakan, tapi bangsa ini tetap hobinya menyembah berhala. Kita belajar dari satu tokoh namanya Hosea. Kita buka Alkitab kita sama-sama di Hosea 1 ayatnya yang pertama sampai kedua. Saya kasih tema khotbah saya hari ini, kasih Allah mengalahkan ketidaksetiaan umatnya. Puji nama Tuhan. Untuk kita yang sudah mendapatkan ayat firman Tuhan, boleh sama-sama bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama baca Hosea 1 ayatnya pertama sampai kedua. 1, 2, ya. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ayatnya yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Sekali lagi kita baca ayat yang kedua, 1, 2, ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, Hosea dipilih Tuhan. Dia seorang nabi. Nabi itu apa sih? Nabi itu utusan Allah untuk menyatakan perpanjangan lidahnya Tuhan, untuk menegur, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan atas bangsa Israel melalui Hosea. Tapi apa perintah Tuhan untuk Hosea? Hosea jadi perantaranya Allah untuk menikahi siapa? Gadis sunda. Hosea diperintahkan Tuhan, seorang nabi yang kita pandang itu adalah kudus. Nabi adalah kudus, sosok yang harus dijunjung tinggi. Tapi ia diperintahkan Tuhan
mengawini seorang pelacur. Bapak Ibu, ini peristiwa yang dicatat oleh Alkitab. Bagaimana Hosea dikorbankan untuk menjadi jembatan supaya bangsa Israel yang penuh dengan apa? Kesundalan. Kesundalan apa? Perzinahan batin dan perzinahan rohani. Yang penuh kesundalan itu mendapat pembebasan melalui satu orang namanya Hosea ini. Kalau mungkin anak-anak muda di tempat ini tahu, ada film namanya Redeeming Love, mengangkat kisah dari ceritanya Hosea ini. Sosok yang harus menikahi pelacur supaya jadi jembatannya Tuhan, menyatakan kemuliaannya Tuhan. Hosea jadi jembatannya Tuhan untuk memperbaiki hubungan bangsa Israel yang telah rusak. Bertahun-tahun bangsa ini melakukan penyembahan berhala. Tobat umat. Seperti itu dalam sejarah bangsa Israel. Dia terus melakukan penyembahan berhala. Tapi Tuhan menyatakan kemuliaannya sebelum Tuhan menghukum bangsa ini. Tuhan mau memulihkan bangsa ini. Karena kita tahu bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan. Ini adalah bangsa pilihannya Tuhan. Tapi bangsa pilihannya Tuhan ini menjadi bangsa yang bebal, yang berulang kali menyakiti hatinya Tuhan, yang berulang kali membalik daripada hadapan Tuhan. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan orang percaya. Seringkali kita sudah tahu kebenaran, tahu aturan-aturan, tahu ketetapan-ketetapannya Allah, tapi seringkali kita melukai Tuhan melalui cara-cara hidup kita, melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui kehidupan kita, yang mungkin melukai, bahkan kita tidak sadar kita sebenarnya sedang menyakiti orang-orang di sekitar kita. Kita sedang berbalik daripada rencananya Tuhan. Sadarkah kita semua di tempat ini bahwa salib Kristus adalah satu tanda bagaimana Tuhan mau membayar semua dosa-dosa yang kita perbuat dengan pengorbanan dirinya di tiang kayu salib. Bagaimana Tuhan mencurah darahnya supaya kita yang berdosa ini menerima yang namanya keselamatan. Supaya kita yang berdosa ini identitasnya berubah. Hamba dosa menjadi anak-anak Allah, pilihannya Allah. Bangsa Israel telah dipilih Tuhan secara khusus, tapi dalam perjalanan yang mereka seringkali gagal. Semakin mereka menerima kemakmuran, kemenangan dalam perang, semakin mereka melakukan penyembahan berhala. Di tempat saya melayani, saya menopang penggembalaan mama saya di GBI Islam Pertiwi. Di tempat saya melayani Bapak Ibu, ada jemaat Tuhan sudah kenal Tuhan dari sejak lahir. Ketika ada masalah, tanyanya ke anak indigo, pergi ke dukun, minta petua, tanya indigo. Padahal kita punya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang besar, yang menyediakan segala sesuatu. Apa sih yang Tuhan tidak bisa? Persoalan ada ke anak indigo. Hari ini kita mau belajar sama-sama, amin. Bahwa hanya Tuhan yang harus kita libatkan dalam kehidupan kita. Bukan uang, bukan jabatan, bukan juga backingan. Punya papa mama yang supply semua. Punya keluarga yang mendukung kita, yang menyediakan segala sesuatu, tidak. Tapi kita punya Tuhan. Manusia bisa mengecewakan. 5 tahun yang lalu papa saya diambil Tuhan, 7 tahun. Tahun 2016, tahun 2022 sudah 6 tahun. 16, 2022, dan 6 tahun papa saya dipanggil Tuhan. Ketika dari kecil saya sangat dekat sama papa saya. Sedari kecil saya merasa hidup saya oke-oke aja nih. Punya papa, mau sekolah di mana juga ada papa pasti berusaha. Uang jajan ada papa, uang sekolah ada papa. Ada papa, tapi ketika Tuhan ambil papa saya, patahlah harapan saya. Sosok yang selama ini saya pegang betul dalam kehidupan, tiba-tiba Tuhan ambil. Papa saya seorang gembala.
Gereja pada saat itu harus dalam proses pelunasan, segera harus dilunasi. Gereja kami di GBI Villa Berdiri, salah satu cabang GBI Petamburan. Ketika sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita pegang benar-benar, ketika Tuhan ambil itu apa enggak menyakitkan? Tapi dari situ Tuhan mau ajar saya melalui setiap proses pendewasaan untuk berjuang bersama-sama dalam perjalanan iman saya bersama dengan Tuhan. Hari ini kita mau lihat bagaimana Nabi Hosea menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan bangsa Israel yang sudah rusak, melakukan penyembahan berhala, persumbangan, segala macam. Tapi Hosea, seorang nabi ini, jadi jembatan. Disuruh Tuhan nikahnya sama pelacur. Nikah sama pelacur. Sedari awal saya rasa Hosea itu tahu istrinya itu meskipun sudah nikah sama dia, istrinya masih kemana-mana, tebar pesona kemana-mana, namanya pelacur. Hosea tahu istrinya penuh dengan kesundangan, tapi yang namanya perintah Tuhan, apa yang Hosea lakukan? Apa dia menolak? Tuhan, aku nggak mau sama pelacur, aku adalah seorang nabi. Apa respon Hosea saat itu? Ya, taat. Nggak ada bantah-bantah. Nggak ada enggak Tuhan. Nggak ada berbelit sama Tuhan. Karena Hosea tahu bahwa dirinya itu jembatan yang memang harus dikorbankan. Sama seperti Yesus yang menjadi satu-satunya putra tunggal sebagai jembatan kita untuk ketemu Bapa di surga. Yang tadinya jembatan kita udah rusak oleh karena dosa. Dosa keturunan, dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Dari sejak lahir sampai saat ini. Tapi Yesus Kristus mencurahkan darahnya untuk keselamatan kita semua. Amin. Dan ketika dia mati di tiang kayu salib, sama-sama telah mematikan keberdosaan kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan perumpamaan hari ini. Jika ada seorang pembunuh, ada seorang pembunuh nih. Ketika pembunuh itu sudah mati, di sebelahnya ada orang yang dia benci, dia bisa membunuh enggak? Ada seorang pembunuh, tapi pembunuh itu mati. Ketika pembunuh itu sudah mati, dia melihat orang yang dia benci di samping kiri kanannya, dia nggak bisa membunuh. Dia dalam keadaan mati. Sudah enggak ya? Saya yakin. Kecuali pembunuhnya bangkit lagi. Pembunuh gak punya. Seorang pembunuh ketika melihat orang-orang yang dia benci, pada saat dia sudah terkungkung dalam peti, dia nggak bisa untuk bunuh orang-orang itu. Karena apa? Hidupnya telah dimatikan. Nggak ada kuasa lagi, nggak ada kekuatan lagi, nggak ada daya hidup untuk membunuh. Betul? Sama dengan kita orang-orang percaya. Kita yakin, kita imani bahwa kita adalah orang yang telah ditebus oleh darah Yesus yang kudus. Amin. Ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang kudus, Tuhan matikan segala rasa keinginan kita untuk berbuat dosa. Amin. Amin. Ketika Tuhan mati di tiang kayu salib mencurahkan darahnya untuk kita semua, Tuhan matikan setiap keinginan kita untuk berbuat dosa. Karena ingat salib. Setiap kali mau berbuat, ingat salib. Setiap kali ingin melakukan hal-hal yang di luar dengan ketetapan Tuhan, ingat salib Kristus yang sudah memerdekakan kita, yang sudah memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan. Namun ketika kita berbuat dosa, hubungan kembali rusak. Tapi pertanyaannya, apakah kasih Allah ketika kita berbuat dosa cukup sampai di situ? Tidak. Ketika kita melakukan dosa, apakah Tuhan berhenti mengasihi anaknya? Tidak. Tuhan tidak berhenti mengasihi anaknya. Hal yang sama dia kerjakan untuk bangsa Israel. Dia lakukan pengkhususan untuk bangsa yang dipilihnya ini. Meskipun mereka banyak sekali melukai Tuhan, tapi
Tapi kasih Allah mengalahkan ketidaksetiaan umatnya. Kasih Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi ingat, kasih Allah bukan sesuatu yang murah yang kita bisa permainin seenak kita sendiri. Darah yang mahal harus kita junjung tinggi. Yesus Kristus yang telah menebus identitas kita sebagai anak-anak Allah. Itulah yang harus kita pegang teguh ketika kita berada di luar, ketika kita berada di dalam gereja, ketika kita ada dalam pekerjaan. Kasih Allah lah yang harus melandasi segala sesuatunya. Bekerja dengan kasih Allah, bertindak dengan kasih Allah. Karena Yesus jauh lebih mengasihi kita. Dia temukan kita, dia angkat kita dari lembah dosa. Dia perbaharui kita, bersihkan kita dari segala kenajisan, kelaliman, kedurhakaan, hal-hal yang Tuhan benci. Dia bersihkan kita sampai hidup kita bisa dinikmati untuk banyak orang. Amin. Seperti Hosea yang menjadi jembatan, biar hidup kita menjadi jembatan untuk banyak orang ketemu Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam peristiwa ini, Allah sungguh menunjukkan komitmennya tentang bagaimana dia mengasihi Tuhan. Bukan seperti kita manusia, yang kalau ada orang yang nyenggol kita dikit, yang ada orang jahatin kita dikit, kita pasti kesal. Kita pasti mungkin gak mau kenal orang itu lagi. Kita mungkin langsung jauhin orang itu lagi, langsung melakukan hal yang sama, kejahatan yang sama. Mungkin sebagai manusia yang masih terbatas kita bisa melakukan itu. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Allah, karena dia mengasihi umatnya tanpa yang namanya syarat. Allah menerima kita sebagaimana ada di diri kita. Allah membentuk dan merancangkan kita. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita ke depan, dan dia juga yang bertanggung jawab. Ketika kita mulai melenceng ke kanan ke kiri, bersyukurlah ketika Tuhan pakai proses-prosesnya untuk mengembalikan kita kepada rancangan semula, untuk ikut itu kebenarannya. Bersyukurlah kalau ada proses-proses pendewasaan yang membuat kita sadar, oh ya, aku sudah jauh melenceng. Oh ya, seharusnya tidak seperti ini. Oh ya, ini bukan yang Tuhan kehendaki. Dikasih teguran-teguran. Bersyukurlah ketika mengalami proses pendewasaan. Karena disitulah alat-alat Allah, disitulah didikan-didikan yang Tuhan berikan untuk kembalikan kita kepada rancangan semula, meluruskan jalan kita yang sudah mulai berbelok-belok. Seperti bangsa Israel, Tuhan sampai mengutus Hosea, sampai Tuhan perintahkan Hosea untuk nikah sama yang namanya pelacur. Pelacur, Bapak Ibu. Hosea seorang nabi nikah sama pelacur sebagai jembatan, karena kesundalan bangsa Israel, kesundalan rohani, kesundalan batin. Kita lihat di Hosea 4 ayat yang pertama. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan kata di depan, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab apa? Tuhan mempunyai perkara. Kalau Tuhannya bodoh amat, Tuhan biarin itu bangsa Israel mau kayak gimana kek, mau nyembah berhala seperti apa kek, mau terkutuk seperti apakah, Tuhan biarin. Tapi karena Tuhan punya perkara atas bangsa ini, Tuhan utus yang namanya Hosea. Walaupun Hosea itu sakit, saya rasa disuruh Tuhan nikah sama pelacur, dikorbankan dari banyaknya nabi-nabi Tuhan, tapi Hosea yang ini dikorbankan untuk menembus bangsa Israel, memperbaiki hubungan. Bapak Ibu, kita lihat di slide selanjutnya, ada 3 hal karakter ini yang hilang dari bangsa Israel. Yang pertama, sama-sama katakan dengan saya, apa? Kesetiaan. Kesetiaan yang sejak dari awal sudah hilang dari bangsa ini. Bapak Ibu ketahui ya, bahwa Tuhan itu sangat sayang dengan bangsa ini. Tuhan membebaskan bangsa ini dari mana? Perbudakan. Ketika
tinggal diam? Ketika mereka merasa kepanasan, ketika mereka merasa kedinginan, apakah Tuhan bodo amat? Tuhan sediakan tiang awan, tiang api. Tuhan sediakan mana secara ajaib. Tuhan menyediakan air ketika mereka kehausan. Tuhan memilih pemimpin yang terbaik untuk membawa mereka supaya mereka bebas dari yang namanya perbudakan. Tapi memang prosesnya sakit. Tapi memang prosesnya nggak mudah. Oh tante, semua teman-teman di tempat ini, proses perjumpaan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi nggak mudah. Untuk benar-benar supaya Kristus yang ada dalam hidup kita tuh nggak mudah prosesnya. Supaya benar-benar Tuhan pakai kita, Tuhan pegang hidup kita nggak mudah. Untuk sampai di titik ini, kita telah melewati perjalanan panjang. Tapi percayalah, sampai saat ini Tuhan tetap menolong kita, amin. Tetap ada penyertaan Tuhan, amin. Tangan Tuhan, walaupun Tuhan tidak pernah kita lihat, tapi dapat kita rasakan, dapat kita alami Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun gak mudah, tapi setiap hari saya yakin dan percaya Tuhan selalu berbicara dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menguatkan ketika lutut kita mulai goyah. Tuhan rasanya ini susah, Tuhan ini pandemi, Tuhan aku butuh kerjaan, Tuhan harga minyak naik, Tuhan cicilan rumah, cicilan mobil, ini itu segala macam, sekolah anak belum dibayar. Tapi ketika Tuhan yang menjadi pemegang hidup kita, apakah Dia telantarkan kita begitu saja? Apakah Tuhan meninggalkan bangsa Israel berjalan sendirian walaupun mereka jahat sama Tuhan? Tidak. Yang pertama, kesetiaan. Ketika kesetiaan bangsa Israel mulai hilang, Tuhan benar-benar cecer bangsanya supaya kembali lagi kepada jalannya Tuhan, supaya rencana Allah yang semula itu tidak gagal bangsa ini. Kualitas untuk menjadi setia melewati banyak pemurnian. Padahal bangsa ini tuh telah mendapatkan banyak sekali kemenangan. Mereka bisa meraih Kanaan itu karena Tuhan Bapak Ibu. Tapi karena kemenangan itulah mereka jadi semakin masyhur, mereka semakin memperoleh banyak kejayaan. Tapi semakin mereka coba-coba dengan yang namanya penyembahan berhala, semakin mereka mulai ada tawaran-tawaran menjadi tandingannya Tuhan Baal pada saat itu. Hari ini yang jadi tandingan hidup kita siapa? Apakah hanya Tuhan saja atau ada hal yang lain yang berusaha menandingi Tuhan Allah kita? Mari sama-sama kita pegang kesetiaan kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, amin. Untuk berjalan dalam patternnya Tuhan, dengan polanya Tuhan, walaupun sulit, perjuangan banget ya Bu. Tapi ketika kita pegang itu kesetiaan, yakin pada kemuliaan yang akan Tuhan berikan pada kehidupan kita. Bangsa Israel Tuhan pelihara kok. Dari perbudakan mereka bisa menikmati Kanaan, limpah susu madu. Haleluya. Yang kedua, karakter umat Israel yang hilang namanya kasih atas Tuhan yang telah hilang. Tapi Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi bangsa ini, dan Tuhan yang sama tidak berhenti mengasihi kita sampai detik ini, katakan amin. Tuhan yang sama tidak berhenti mengasihi Yunike. Tuhan yang sama tidak berhenti mengasihi Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Walaupun ada banyak hal-hal yang kita lakukan mungkin melukai Tuhan, yang mungkin tidak sengaja kita kerjakan, tapi tidak mendatangkan kemuliaan Tuhan. Tapi bersyukurlah kalau kasih Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Bersyukurlah ketika kita mulai jatuh, tangan Tuhan berulur, amin. Dan yang ketiga, pengenalan akan Tuhan. Hikmat sejati dan pengertian berasal dari pengertian akan Allah. Ketika kita sadar siapa yang pegang hidup kita tidak mungkin macam-macam. Kita
Siapa yang berikan segala sesuatu, yang siapa yang jadikan kita sampai saat ini. Kita tidak mungkin berbalik daripada jalannya Tuhan. Ketika setiap hari kita bangun mesbah Tuhan, di saat itulah Tuhan bangun tembok pujian penyembahan atas kehidupan kita. Ketika kita mulai belajar mengenal Tuhan lebih lagi, belajar firman Tuhan tiap hari, menjadi makanan rohani kita, menjadi panen atas kehidupan kita. Tadi sesi yang pertama saya berbicara tentang kungkungan Allah di tanah Goshen atas bangsa Israel. Kungkungan Allah itu juga Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita tidak membangun yang namanya tadi keintiman, kita membangun tembok pujian penyembahan, kita membangun yang namanya pengenalan akan Allah, tetap pegang yang namanya kesetiaan. Yang kedua, kasih. Yang ketiga, pengenalan. Karakter inilah yang harus kita pegang teguh dimanapun kita berada. Di lingkungan kita kah, meskipun banyak saudara-saudara kita yang muslim, tetap pegang 3 hal ini: kesetiaan, kasih, dan pengenalan. Bapak Ibu Saudara, setelah papa saya meninggal, kami banyak diuji melalui keluarga kami sendiri. Tadi saya sudah ceritakan kesaksian bahwa mama saya dulunya seorang muslim. Dia dibuang dari keluarganya, dia hidup di panti asuhan, dia berjuang sendiri. Keluarganya menolak dia karena mama saya sudah memilih Kristus. Dia tinggal di panti asuhan. Sejak dari kecil mama saya nggak pernah merasain kasih sayang bapak sama ibu itu gimana. Pernah suatu saat mama saya pergi ke sekolah, mama saya digebukin karena keluarganya itu fanatik sekali. Mama saya keturunan Padang, dan ketika keluarga saya tahu papa saya sudah dipanggil Tuhan, apa mereka kasih kekuatan buat kami? Enggak. Mereka justru balikin lagi, gara-gara kamu ikut Yesus ini, tuh kan kamu masih muda, suamimu mati. Gara-gara kamu ikut Yesus, anak kamu yang pertama autis, kakak saya yang pertama berkebutuhan khusus, itu gara-gara kamu ikut Yesus. Tapi ketika mereka berbicara tentang kebutuhan mereka, ini butuh laptop, ibu lagi sakit segala macam, ujian buat kamu, gak pernah kasih kontribusi apa-apa. Mama saya juga hidup sendiri. Sekarang dulu ngata-ngatain, papa saya masih meninggal aja masih jatuhin kami habis-habisan. Tapi ketika ada maunya, ada kebutuhannya, ada perlunya, datanglah. Itu ujian buat kami. Bisa nggak kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Bisa nggak kita menang atas hal-hal seperti ini? Bisa nggak kita melawan ego kita? Malu nggak? Sebenarnya, tapi kasih Kristus yang memampukan kami untuk tidak berbuat hal yang sama menyakiti keluarga. Seberusaha mungkin, bagaimana pun kami tetap berusaha. Bagaimana caranya? Mama saya sekarang sudah janda. Tiap kali nenek saya telepon, bukan nanyain kabar mama ataupun kabar saya, nanyain minta duit. Gak pernah nanya kami, gak pernah mau tahu keadaan kami seperti apa. Asal telepon minta duit. Tapi kasih, ketika kita sadar bahwa Allah itu benar mengasihi kita, hal-hal yang mustahil untuk dikerjakan itu mampu. Mama saya setiap kali ingat bagaimana dia dulu dibuang, mama saya selalu nangis. Sakitnya tuh masih ada rasanya, karena benar-benar dia dibuang, Bapak Ibu, benar-benar ikut Yesus. Tapi ketika dia sadar bahwa kasih Allah itu mengalahkan segalanya, kami mampu menerima dia kembali, mengasihi dia, mengasihi bude, mengasihi nenek saya, mengasihi keluarga saya yang masih muslim. Hari ini masih sama-sama belajar kesetiaan, kasih, dan pengenalan untuk terus melekat dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Biar 3 karakter ini, kebenaran ini tidak hilang dari kehidupan kita. Jangan sampai Tuhan kasih malapetaka seperti bangsa Israel baru kita sadar. Bangsa Israel sadarnya setelah mereka dalam pencobaan, setelah
Tapi jangan hal itu terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Tersadar, baru tersadar, karena hal-hal yang melukai kita. Tapi bersyukurlah ketika Tuhan proses kita melalui hal-hal yang gak kita suka, tapi itu membawa kita dalam kebenarannya. Amin. Membawa kita dalam pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi, membawa kita untuk tidak jatuh terlalu dalam, membawa kita untuk semakin murni sehingga kita bisa dikenal sebagai emas, sehingga orang-orang melihat kita tampil berbeda, sehingga banyak orang berkata, wah, orang ini berbeda, aku melihat kemuliaan Tuhan. Representasinya Allah, wakilnya Allah di muka bumi ini. Amin. Haleluya. Kita mau melihat slide selanjutnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, pengampunan bagi umat yang bertobat dan kembali beribadah kepada Allah. Ada hubungan yang dipulihkan, walaupun ibaratnya Hosea menjadi tumbal. Ibaratnya Hosea menjadi tumbalnya bangsa Israel. Tapi ini caranya Tuhan, Bapak Ibu. Kita nggak tahu hari ini Tuhan sedang pakai cara apa untuk memperbaiki kehidupan kita. Kita nggak tahu sebenarnya tantangan yang kita lalui hari ini, sebenarnya maksudnya Tuhan itu apa, kita nggak tahu. Tapi bersyukur bahwa ini menjadi perpanjangan tangan Allah untuk terus kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Tuhan tidak mau kita ada dalam penderitaan, Tuhan tidak mau kita ada dalam kedurhakaan, Tuhan tidak mau kita ada dalam penyembahan berhala, Tuhan tidak mau kita ada dalam keberdosaan terlalu lama. Bersyukurlah ketika Tuhan membawa Bapak Ibu sampai ke rumah ibadah di tempat ini. Karena saya yakin dan percaya kita bertumbuh di tempat ini. Amin. Mengenal Tuhan lebih lagi melalui firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan melalui pujian penyembahan, sehingga yang tadinya kita dari rumah kesel sama saudara, kesel sama suami, kesel sama istri, kesel sama teman, yang pahit, ketika kita datang beribadah, rasa itu dibebaskan, dihancurkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Hosea menjadi jembatan, biar hidup kita menjadi jembatan untuk keluarga kita mengenal Tuhan. Amin. Haleluya. Biar kasih Kristus itu terus nampak dalam hidup kita. Biar apa yang Tuhan mau terus kita kerjakan dalam setiap langkah hidup kita. Taat, ya, sepakat, kerjakan. Apa maunya Tuhan? Tuhan perintahkan ini, ya, sepakat. Hosea ketika disuruh kawin sama pelacur, dia tidak berbantah, tapi dia hineni. Sama halnya dengan Abraham. Ketika Abraham disuruh Tuhan mengorbankan ingat Ishak, mereka tidak pernah berbelit. Mereka selalu hineni. Hineni adalah sikap penyembahan. Ya Tuhan, ini aku. Ya Tuhan, apa maumu? Ya Tuhan, lakukan apa yang Kau pandang baik dalam kehidupan. Hari ini sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan, ya Tuhan, ini aku, proses aku. Walaupun aku harus melewati hal-hal yang tidak baik dalam kehidupanku, tapi aku yakin dan percaya penderitaan yang aku alami karena ketaatanku di hadapan Tuhan membawa suatu pemulihan. Amin. Bahwa hal-hal yang tidak baik menjadi berkat besar yang Tuhan sebenarnya sedang siapkan untuk kita. Haleluya. Kita lihat bagaimana karya Tuhan di balik pertobatan Israel. Yang pertama, sama-sama kita katakan 1, 2, ya. Penderitaan yang terkandung dalam ketaatan mendatangkan yang namanya Bapak Ibu, sama-sama kita pegang ini ya. Setiap penderitaan yang harus kita lalui, tapi kita jalani dengan taat, mendatangkan pemulihan. Penderitaan Bapak Ibu, dimusuhi keluarga, dibuang, tapi selama kita taat, mama saya taat, pegang Yesus selama-lamanya, Tuhan pulihkan. Sampai detik ini Tuhan tidak pernah berhutang sepeser pun atas keluarga kami. Dulu kami pernah ditipu, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda.
kita tidak mau ikuti maunya Tuhan, kita sedang memotong rencananya Tuhan atas kehidupan kita. Semakin lama kita terus berjalan ke belakang. Tapi kalau kita ya taat, aku mau Tuhan kerjakan ini, kita semakin melihat pembelaan Tuhan terus dilakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan terus melihat penyertaan Tuhan. Ketika kita berserah diri kepada Allah, Tuhan engkau mau apa? Seperti Hosea disuruh kawin sama pelacur, tidak berbantah. Abraham disuruh korbanin anak satu-satunya, didapetinnya udah lama banget, namanya Ishak, tidak berbantah. Ini buah ketaatan. Hal yang kami alami dalam gereja kami, itu buah ketaatan. Tuhan bisa lunasi dengan secara ajaib itu 550 juta dari kas yang awalnya 50 juta. Proses panjang kita lewati. Jatuh bangun, papa saya diambil. Tapi sampai saat ini, saya selalu bilang Tuhan, aku tidak pernah merasa yakin karena aku punya Bapa di surga. Sampai saat ini mama saya janda. Tapi kami tidak pernah kekurangan. Yang namanya minta uang sama jemaat, minta uang dekat gereja untuk bayarin kuliah dulu. Tuhan cukupkan, Tuhan penyedia segala sesuatu Bapak Ibu. Hal yang sama Tuhan akan lakukan buat kehidupan kita. Selama kita taat. Kerjakan yang Tuhan mau lakukan. Kerjakan yang Tuhan perintahkan. Nah, hari ini tabur untuk pekerjaan Tuhan. Nah, hari ini tabur untuk pekerjaan Tuhan di daerah sini. Nah, hari ini keluarkan uangmu untuk membantu. Tolong dia. Nah, jangan pernah tolak pelayanan. Karena ini adalah panggilan raja. Kerjakan, taat. Supaya kita melihat pembelaan Tuhan. Supaya kita melihat pemulihan. Walaupun dalam pelayanan kita suka sikut-sikutan kadang. Walaupun dalam pelayanan gak semuanya sepakat dengan apa mau kita. Tapi itulah proses. Mungkin merasa sakit, tapi selama taat kita, itu semua mendatangkan yang namanya pemulihan. Ada sesuatu yang Tuhan pengen lakukan dalam kehidupan kita yang mesti diperbaiki. Tuhan akan kejar itu. Mungkin hari ini kita merasa Tuhan kok langkahku cuma di sini-sini aja. Tuhan kok langkahku kayaknya cuma jalan di tempat. Kok gak ada perkembangan dalam karirku? Kok gak ada perkembangan dalam usahaku? Berhenti untuk melihat kemustahilan hidup. Tapi teruslah mengadahkan ke atas. Bahwa yakinlah pertolongan dan pembelaan Tuhan. Yakinlah dengan pengharapan Tuhan sediakan. Karena janji Tuhan tidak pernah gagal atas setiap umatnya. Amin. Yang rancangan kita bukan dukun beranak. Yang rancangan kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan produk gagal. Kita bukan produk cobaan. Kita bukan bahan uji coba kedua orang tua kita. Tapi kita adalah representatifnya Allah atas muka bumi ini. Kerjakan dan kelola apa yang ada dalam hidup kita. Ya, apa yang ada yang Tuhan percayakan saat ini, kita kelola baik, supaya semakin hari kita terus melihat bagaimana Tuhan bawa kita terbang, mulai dari merangkak berjalan sampai Tuhan bawa terbang, sampai finish, sampai destiny kita tergenapi semua. Meskipun penyembahan berhala mengiringi perjalanan bangsa Israel di hadapan Tuhan, tapi itu tidak menggagalkan rencananya Tuhan. Bapak Ibu, mau segimanapun, mau dosa bangsa Israel segimanapun, Tuhan tetap mengasihi. Hari ini ketika kita tahu kita dikasihi oleh Allah kita, pegang kasih itu sekuat-kuatnya. Tanamkan pikiran kita bahwa hanya kasih Allah lah yang bisa memerdekakan kehidupan kita. Bukan kasih kedua orang tua, bukan kasih pasangan, tapi kasih Allah. Harapan kita hanya pada Tuhan. Tuhan yang memberi penghidupan, Tuhan yang menyertai perjalanan kita, Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Yang kedua, pertobatan membuka jalan untuk suatu permulaan yang baru, agar kita bisa menikmati perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Pertobatan membuka jalan untuk suatu permulaan yang baru, agar dapat menikmati perjalanan iman bersama
semakin menikmati perjalanan iman, untuk semakin mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, untuk semakin mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi apa? Diawali dengan pertobatan. Bangsa Israel menerima pemulihan, menerima pembebasan ketika mereka taat, ketika mereka berbalik dari jalan yang jahat. Tuhan membuka jalan yang baru yang harus kita lalui. Tuhan membuka banyak kesempatan-kesempatan yang baru, membuka promosi, menaikkan kita pada level selanjutnya. Tapi kuncinya pertobatan. Kuncinya pertobatan. Kita mau mengalami Tuhan lebih lagi, kuncinya adalah pertobatan. Setiap hari minta pimpinan Roh Kudus. Sama-sama kita minta pimpinan Roh Kudus, amin. Saya yang masih muda banyak godaan. Kita setiap hari selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mana yang mendatangkan kebaikan, mana yang cuma mendatangkan dosa, kutuk maut. Yang mendatangkan kutuk maut, semuanya enak, semuanya seperti memberi suatu jaminan. Tapi ketika kita memilih yang benar, kayaknya rasanya sakit, kayaknya rasanya susah. Tapi itulah harga yang harus kita bayar, Bapak Ibu. Hosea membayar harga untuk bangsa Israel. Kita diperhadapkan untuk tiap harinya bayar harganya di mana? Bisa bayar harga untuk setiap kesempatan yang cuma membawa kita untuk jatuh. Kita berani tidak berkata tidak. Kita berani tidak berkata tidak mau, Tuhan, aku pilih Engkau di atas segala-galanya. Gak mau, Tuhan, aku tidak akan menjual Tuhan. Aku tidak akan menukar keselamatan yang Tuhan berikan. Aku tidak akan menukar jaminan itu. Tapi harganya harus dibayar. Perjuangannya susah. Tapi ketika kita berserah, yakinlah bahwa ada Kristus Yesus yang memampukan kita untuk memilih sesuatu yang paling tepat dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita membawa keberkahan. Hidup kita menjadi pancaran ilahi buat sekitar kita. Lewat satu orang lain bisa merasakan bagaimana kebaikan Tuhan melalui diri kita. Lewat satu orang sekitar kita diberkati dengan keberadaan kita. Lewat satu orang keluarga kita semua bisa mengenalkan untuk Yesus. Tapi kuncinya bayar harga. Yesus Kristus telah bayar harga untuk kita semua. Dia mati di tiang kayu salib, disiksa, dicambuk, dilukai, diludahi. Perjalanan Yesus gak mudah. Dia sama seperti manusia, sama seperti kita. Tapi Yesus menggenapi rencana Allah. Tapi Yesus ada banyak kesempatan dia untuk membatalkan rencana Allah, untuk gak usah disalib. Aduh, gue yang sakit, lu yang terima keselamatan. Tuhan selalu memilih yang tepat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ketika Allah memerintahkan Hosea untuk menjadi perpanjangan lidahnya, memberitakan kebenaran, menegur bangsa Israel atas segala kedurhakaan yang mereka lakukan. Dia memerintahkan Hosea untuk menikah dengan yang namanya pelacur, yang namanya Gomer. Karena rencana Allah belum selesai atas bangsa ini. Ketika kita masih ada sampai detik ini, yakinlah bahwa masih banyak rencana Tuhan yang Dia mau lakukan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ketika kita masih ada di tempat ini, ketika Tuhan tempatkan kita beribadah di tempat ini, saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan pengen kita melakukan rencananya atas tempat ini. Tuhan pengen kita menjadi bagian dari rencananya Tuhan atas gereja di tempat ini. Ketika Tuhan pilih kita, Tuhan hadirkan kita di muka bumi ini. Seperti yang tadi kita bukan produk gagal, tapi Tuhan mau kita jadi something yang mengubahkan dunia, jadi jembatan yang memperbaiki hubungan yang telah rusak, menjadi representatifnya Allah.
untuk setiap kesempatan-kesempatan yang harus kita jalani dengan pilihan-pilihan yang sulit, tapi kita mau taat. Semua itu mendatangkan yang namanya pemulihan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, biar setiap hari kita semakin sadar bagaimana kasih Allah terus melimpah, mengubahkan hidup kita. Mari kita renungkan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan itu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji namamu. Sampai detik ini Tuhan membawa kita. Sejauh ini tangannya terus menyertai di saat-saat kita merasa sulit, di saat-saat kita merasa hampa, di saat-saat kita merasa sendiri, ada tangan Tuhan terulur atas kehidupan kita. Dia Allah yang menyegarkan jiwa kita, Dia Allah yang memulihkan hidup kita, membebaskan kita dari segala rasa pahit, membebaskan kita dari segala rasa kecewa, memulihkan keadaan kita yang telah rusak, memperbaiki gambar diri kita yang telah cacat. Tapi hari ini kasih Allah mengingatkan kita untuk terus mengejar apa yang menjadi rencananya atas kehidupan kita, memegang kesetiaan, memegang kasih, memegang pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji namamu. Haleluya.
sampai Kau pulihkan kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pembelaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami terus melihat ada banyak karya-Mu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa, ini kami anak-anak, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kuasa-Mu tidak berhenti bekerja bagi setiap kami. Engkau kuatkan dan teguhkan kami untuk melewati setiap hari-hari kami, untuk selalu memilih yang terbaik, untuk memilih yang tepat dan tidak melukai Engkau. Terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami, mengedepankan Tuhan atas kehidupan kami, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penguasa tunggal atas hidup kami. Tidak ada yang lain, bukan diri kami, bukan harta kami, bukan jabatan kami, tapi Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Datanglah kerajaan dan jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga, di tempat ini sama seperti di surga, di kehidupan kami sama seperti di surga. Termeterailah firman Tuhan dalam roh hati kami, biar kebenaran ini terus bertumbuh, biar hidup kami menjadi jembatan bagi banyak orang untuk berjumpa dengan Engkau demi nama Yesus. Memegang kasih Kristus di atas segala-galanya, di tengah luka, di tengah kecewa, di tengah amarah kami, tetap kasih Yesus membangun segalanya. Tetap kasih Yesus yang terutama, tetap kasih Yesus yang kami pegang. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu, kami merasakan lawatan. Puji nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama yang mengucap syukur katakan haleluya. Sekali lagi berkemuliaan yang terbaik nama Tuhan Yesus kita ajaib dan besar. Amin. Haleluya. Selamat di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita telah mendengar Tuhan. Kita harus mendengarkan saksian-saksian dan muslim. Biar firman Tuhan boleh mengajar hati kita, membawa pemulihan, membawa sesuatu berkat bagi kita. Kita menjadi jembatan, kita menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan, untuk mengenalkan Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang yang berpercaya. Haleluya. Ya, kita akan melihat info sebentar. Pelayanan besok Minggu tanggal 27 Maret untuk loyal oleh tim Bapak Tony, asal oleh Bapak Charles, Ibu Charles, dan firman Tuhan oleh PDP Ibu Chandraniti, multimedia oleh tim multimedia tim, dan musik oleh musik tim. Ya, bagi yang bertugas pelayan-pelayan Tuhan untuk minggu depan itu diwajibkan untuk berdoa dan berpuasa supaya kita berdiri Tuhan, kita boleh memberikan kekuatan, kita boleh bersemangat, karena dengan harapan Tuhan kita boleh melayani, menjadi berkat bagi jemaat-jemaat. Ya, ya, selamat ulang tahun untuk jemaat-jemaat kita yang berulang tahun. Untuk Dewi Susilawati, Martin Ricardo, Johannes, Niki Kasambo, dan Erikson dari Kasoi, selamat berulang tahun. Pengumuman tambahan, ya saya menyimpulkan saja dan saya mengingatkan seperti biasa untuk bagi jemaat-jemaat yang memang sudah berjanji iman, ayo kita genapi janji iman kita, karena saudara berjanji bukan dengan gembala, bukan dengan kita, tapi berjanji dengan Tuhan. Jadi janji iman saudara kita lunasi supaya pembangunan proyek kita untuk sekolah minggu itu bisa cepat-cepat tercapai dan bisa janji iman kita bisa diserahkan ke Buli ataupun ke rekening gereja kita. Ini adalah laporan.
Ya, itu tadi proyek kita ya, sekolah minggu. Mungkin di atasnya itu nanti tempat santai ya, di sini kita bisa lihat proyek yang luar biasa. Memang membutuhkan dana yang besar juga, tapi tidak mustahil. Ada yang bisa Bu? Tidak mustahil karena bahwa kita sudah kebangun. Nah, kita nggak pikir juga dari mana, tapi Tuhan cukupkan bersama-sama dengan pengorbanan dari Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita boleh melihat ini 1 tahun atau 2 tahun atau mungkin lebih kurang dari 1 tahun sudah jadi. Haleluya. Ada donatur, kita semua bangun bersama-sama. Haleluya. Jadi ya, ada rekrutmen untuk pelayanan asar. Mungkin Bapak Ibu punya beban untuk menjadi asar, bisa mendaftar ke Bu Lili ataupun tim Lutuki ataupun Ibu Yalis sebagai ketua asar ya. Ada roman juga. Oh ya, ini retreat. Mengingatkan kembali ada retreat ya untuk tim youth, remaja dan remaja. Itu ada retreat tanggal 1 sampai tanggal 3 Mei. Itu mungkin sudah lebaran ya, tapi kita lebaran sendiri, retreat sendiri ya untuk pemuda remaja ya. Di Villa Rudian Sarwa, dan ada dana yang dikeluarkan ya, karena tidak bisa gratis. 300.000 per orang, 300.000 per orang. Maka itu yang ikut mulai dari sekarang itu menabung supaya apa? Supaya nanti pas hari hanya itu tidak berat, tidak memberatkan orang tua juga. Ya, tanggal 26 Maret sedianya itu rencana kita itu ada ibadah pekerja ya. Tapi karena sesuatu hal, ya ini sekarang mungkin ada undangan juga ya dari jemaat kita yang terkasih. Karena 26 itu hari istimewa untuk kita bisa melihat gambar itu ya. Nah, ternyata di sini cuma Pak Markus, jadi kalau paginya Bu Maria, sekarang Pak Markus ya. Bisa melihat foto-fotonya di situ ya, fotonya. Iya, tanggal 26 ada keberkatan di tempat ini. Makanya begitu tanggal 26 ibadah pekerja di tiada dulu. Ya, kita juga ada multimedia, Facebook, Instagram, Blogspot, YouTube, dan Twitter. Mari kita follow, kita melihat kegiatan-kegiatan dari gereja kita supaya kita juga bisa tahu, pemuda semuanya. Jadi kita tahu kegiatan jemaat-jemaat tempat ini. Ya, terima kasih. Baik jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri dan dan satu hal yang mungkin ketiganya, saya mengharapkan untuk bapak-bapak dan juga pemuda untuk nanti tinggal setelah ibadah itu ya, angkat keramik bersama-sama ya. Jadi nanti kita bisa bergotong royong supaya cepat. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kita mengucapkan terima kasih kalau kita dapat dipimpin dan ibadah pertama, yang kedua ini sampai yang akhirnya ujungnya Tuhan. Sampai detik Bapak, bercukupkan kami Tuhan di dalam nama Yesus.
menyertamu dalam ibadah sesi kedua kami ya Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Engkau melawat kami ya Tuhan daripada kami ya Tuhan. Kami telah memuji-muliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ya Tuhan menjadi pujian yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Di mana Tuhan firman-Mu ya Tuhan mengingatkan kami bahwa 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, melalui Nabi Hosea Tuhan menjadi jembatan kepada bangsa Israel agar kembali lagi ke jalan-Mu ya Tuhan. Jadi bentuk ya Tuhan. Dia Tuhan dengan keberanian ya Tuhan mau melakukan agar kesetiaannya kepada-Mu Tuhan, agar bangsa Israel dapat dipulihkan kembali dan bisa mengenal Engkau dengan baik dan bisa mereka kembali ke jalan yang benar ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Miss Yunike yang telah menyampaikan keberatan-Mu. Pada usia yang ke-23 tahun, Engkau telah memakai hamba-Mu ini ya Tuhan untuk saluran dari berkat-Mu, dan kami percaya Tuhan ke hari ke depannya Tuhan, Engkau lagi akan memakai lagi dia ini Tuhan agar makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami percaya di dalam pengembalaan mereka di Villa Pertiwi Depok ya Tuhan akan banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau, karena melalui kehidupannya Tuhan bahwa tetangga siapapun yang melihat mereka bahwa ada kasih di dalam mereka, dan sehingga melalui kehidupan pribadi daripada Miss Yunike ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan, dan banyak orang bertobat. Engkau juga urapi ya Tuhan keluarganya, Engkau urapi orang tuanya. Nah sekarang sudah menjadi sinar suara ya Tuhan dalam penyembalaan di GBI Villa Pertiwi ya Tuhan. Engkau juga Tuhan akan memperbanyak jemaat-jemaat yang setia menjadi sinar mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas sinar berkat-Mu untuk keluarga daripada Miss Yunike Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa kepada Bapak Gembala kami tempat ini, Pak Rituan Kurniawan, Engkau berkati ya Tuhan kembali sedang kami akan hikmat dari Tuhan menyertai beliau dalam pengembalaan di tempat ini Tuhan. Dan kami telah melihat dan kami telah merasakan ya Tuhan keberadaan beliau di tempat ini Tuhan membawa berkat kepada kami di tempat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan kehidupannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, pengembalannya Tuhan kepada Tuhan, agar Engkau memakai lagi Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Engkau cukupkan segala keperluannya Tuhan. Engkau juga berkati keluarganya, orang tuanya juga berkati, dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa kepada Ibu Gembala kami Tuhan, Engkau juga memberikan kesehatan, Engkau juga memberikan akal hikmat ya Tuhan, agar tetap menjadi penopang pekerjaan di tempat ini ya Tuhan. Dan juga anak-anaknya ya Tuhan, anak beliau Tuhan, silahkan siapa ya Tuhan, Kau berkati. Di dalam pekerjaannya Tuhan Kau berkati, dalam juga bangku kuliahnya Tuhan berkati, Engkau cukupkan segala keperluannya Tuhan. Jadikan mereka anak-anak garam dan terang ya Tuhan. Biarlah melalui kehidupan mereka juga Tuhan, nama-Mu bisa melihat orang ya Tuhan, dan Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa kepada setiap jemaat yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Mereka mungkin datang ya Tuhan dengan berbagai persoalan kehidupan ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, pada masa-masa sekarang adalah masa-masa sulit ya Tuhan yang kami hadapi ya Tuhan. Tetapi dengan kami berserah kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, segala persoalan kami, segala persoalan daripada jemaat ya Tuhan, kami bawakan kepada-Mu. Engkau berikan kelegaan ya Tuhan kepada yang berat ya Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan kepada yang sakit ya Tuhan. Engkau kami berikan ya Tuhan pekerjaan kepada yang mencari pekerjaan. Engkau berikan ya Tuhan jodoh yang mencari jodoh ya Tuhan. Dan kami percaya urapan-Mu menyertai setiap jemaat yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Dan Engkau berkati mereka Tuhan, agar mereka juga bisa memberkati gereja tempat ini Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, gereja ini akan semakin berkembang. Program kami akan berkembang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada mustahil bagimu ya Tuhan, karena kami telah nyata melihat
usaha kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap kami yang menyampaikan permohonan kami kepada sesama kami, agar mereka juga mengambil bagian untuk dana untuk tempatnya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami percaya juga Tuhan, urapamu mengikuti kami semua Tuhan. Urapi Tuhan setiap rekan kami yang telah mengambil bagian pelayanan pada siang hari ini Tuhan. Engkau pakai mereka dalam pekerjaan, dalam bangku sekolah Tuhan, biar tetap mereka tetap setia di bawah Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa kepada bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau bangsa kami pada saat ini Tuhan, selama hampir 3 tahun ini Tuhan, banyak menjalani pergumulan hidup ya Tuhan. Persoalan yang dihadapi ya Tuhan bermacam-macam. Oleh karena Tuhan, kiranya angkat hikmat dari Tuhan menyertai pemimpin kami, presiden, wakil presiden, menteri, bupati, wali kota, dan bupati, dan juga Tuhan kecamatan, sampai kelurahan, sampai RW, sampai RT pun yang paling kecil Tuhan, biarlah takut akan Engkau mereka menjalankan roda-roda pemerintahan Tuhan, agar mereka memberikan kebijaksanaan ya Tuhan, agar mereka takut akan Engkau ya Tuhan, agar mereka melayani masyarakat ya Tuhan dengan baik dan tidak memilih ya Tuhan, dan tidak memihak untuk satu golongan ya Tuhan. Dan juga TNI Polri, agar mereka solid menjaga keutuhan kedaulatan bangsa kami. Dan terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa. Kalau sebentar kami akan memberikannya Tuhan, sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang akan memberikannya Tuhan. Engkau berkati dalam pekerjaan mereka. Kalau mereka belum bisa untuk memberikannya Tuhan, untuk hari-hari ke depan Engkau memberkati mereka melalui rezeki, melalui pekerjaan, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik di hadapan gereja tempat ini Tuhan. Urapi ya Tuhan, jadikan persembahan kami untuk perkembangan pekerjaan tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami percaya urapamu telah melengkapi kami Tuhan. Karena sebentar ya Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini ya Tuhan, yang berjalan kaki yang kau lindungi, yang berkendaraan bermotor yang kau lindungi ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan tiba di tempat kami ya Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan apabila kami pulang ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, dan kami rindu ya Tuhan akan berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan beraktivitaslah dan terimalah dan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Yeah.